Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Materi pertama kita di mata pelajaran perbankan dasar adalah tentang sistem moneter dan sejarah perbankan. Tetapi, pada video ini kita akan fokus mempelajari tentang sistem moneter saja. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Selain itu, perbankan juga memiliki produk-produk yang banyak digunakan oleh masyarakat. Contohnya, kartu ATM, debit, kartu kredit, deposito, dan lain sebagainya. Saat ini, industri perbankan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang amat pesat. Hampir di setiap daerah, baik di perkotaan maupun pedesaan, sudah terdapat bank. Masyarakat memanfaatkan bank sebagai media untuk menabung, mengirim uang, investasi, maupun memperoleh pinjaman atau kredit usaha. Kegiatan perbankan erat kaitannya dengan sistem moneter. Sistem moneter terbentuk dari adanya pasar uang yang terdiri atas bank sentral, lembaga keuangan, dan masyarakat. Semua komponen tersebut menjadi satu kesatuan yang membentuk sebuah sistem. Lalu, apakah anak-anak tahu apa itu sistem moneter? Sistem moneter adalah sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang memengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara, termasuk di dalamnya pengawasan cadangan valuta asing. Sistem moneter terdiri atas otoritas moneter, yakni bank sentral dan bank umum yang ikut menciptakan uang giral. Otoritas moneter menciptakan uang untuk digunakan oleh masyarakat, baik masyarakat biasa maupun pengusaha. Bank Indonesia tidak hanya mengedepankan kehendak, tetapi juga perlu memperhitungkan jumlah permintaan dari masyarakat sehingga jumlah uang yang beredar harus memenuhi tuntutan mekanisme pasar, yaitu tempat pertemuan, permintaan, dan penawaran. Sebab, pada dasarnya sistem moneter bertujuan untuk mengatur persediaan uang sebuah negara seperti menahan laju inflasi. Dan apakah anak-anak pernah mendengar istilah pasar uang? Apa sih pasar uang? Pasar uang adalah tempat bertemunya pihak yang kelebihan dana atau kreditur dan pihak yang membutuhkan dana atau kita sebut dengan debitur. Dan siapa sajakah pelaku pasar uang? Berdasarkan perannya dalam penciptaan uang, pelaku dalam pasar uang dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bank sentral dan pemerintah sebagai otoritas moneter. Yang kedua adalah lembaga keuangan. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Otoritas moneter yang terdiri atas bank sentral dan pemerintah dalam pasar uang berperan sebagai pencipta uang, sumber penawaran uang kartal yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta sumber penawaran uang yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga keuangan. Sedangkan, lembaga keuangan terdiri atas 2 macam. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank, dan yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan dalam pasar uang berperan sebagai sumber penawaran uang giral dan aktiva keuangan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau tadi bank sentral sebagai penawaran uang kartal, bank umum pada lembaga keuangan dia memberikan penawaran uang giral. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat dalam pasar uang berperan sebagai konsumen yang paling akhir. Uang yang akan digunakan untuk memperlancar proses produksi, konsumsi, dan kegiatan pertukaran.
Sistem moneter juga berkaitan dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal. Misalnya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal. Contohnya adalah keseimbangan neraca pembayaran. Serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, dan kemudian ditransfer pada sektor real. Lalu, apa saja instrumen kebijakan moneter? Instrumen kebijakan moneter ada 5. Yang pertama adalah tingkat bunga diskonto atau discount rate. Kebijakan ini adalah kebijakan yang digunakan untuk mengukur besarnya tingkat diskonto yang dikenakan pada bank umum. Jika bank sentral menaikkan suku bunga, berarti bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan naiknya suku bunga, diharapkan masyarakat menyimpan uangnya di bank. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar akan berkurang. Kebijakan untuk menaikkan suku bunga digunakan untuk menekan terjadinya inflasi. Sementara itu, jika bank sentral menurunkan suku bunga, berarti bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Dengan rendahnya suku bunga, maka masyarakat diharapkan tidak senang untuk menyimpan uangnya di bank. Dengan begitu, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Penurunan suku bunga dilakukan oleh bank sentral jika perekonomian mengalami resesi atau jika perekonomian mengalami deflasi. Instrumen yang kedua adalah operasi pasar terbuka atau open market operation. Ini adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah atau government securities. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau surat berharga pasar uang. Instrumen yang ketiga adalah cadangan kas minimal atau cash ratio atau reserve requirement. Peraturan ini adalah peraturan yang digunakan oleh sebagian besar bank sentral di dunia, di mana bank sentral menetapkan jumlah minimum cadangan wajib yang harus dipegang oleh bank umum. Cadangan wajib minimum umumnya ditentukan oleh bank sentral agar jumlah cadangan tidak kurang dari presentasi tertentu dari jumlah kewajiban setoran bank komersial kepada pelanggannya. Cadangan bank umum biasanya terdiri dari uang tunai yang dimiliki oleh bank dan disimpan secara fisik di brankas bank, ditambah jumlah saldo bank komersil di rekening bank dengan bank sentral. Rasio cadangan wajib minimum yang diperlukan kadang-kadang digunakan sebagai alat dalam kebijakan moneter, mempengaruhi tingkat pinjaman dan suku bunga negara dengan mengubah jumlah dana yang tersedia bagi bank untuk melakukan pinjaman. Lembaga yang menyimpan cadangan dengan jumlah lebih dari yang ditentukan maka disebut sebagai pemilik cadangan lebih. Instrumen yang keempat adalah pengawasan kredit selektif atau selective credit control. Pengawasan ini merupakan kebijakan dari bank sentral. Kebijakan ini menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan jenis pinjaman mana yang perlu didorong. Terdapat dua jenis kredit, yaitu kredit ketat, yang kedua adalah kredit longgar. Kredit ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Maksudnya adalah syarat pemberian kredit diperketat untuk mengurangi jumlah masyarakat atau pengusaha yang bisa memperoleh kredit. Sedangkan kredit longgar adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi. Maksudnya adalah syarat pemberian yang longgar akan menambah jumlah masyarakat ataupun pengusaha untuk bisa memperoleh kredit karena kemudahan dalam memperoleh kredit dengan syarat-syarat yang mudah.
Dengan demikian, jumlah uang yang beredar dapat ditingkatkan. Dan instrumen terakhir adalah pembujukan moral atau moral suasion. Kebijakan ini adalah kebijakan bank sentral dengan cara mengadakan pertemuan langsung antara bank sentral dengan pimpinan-pimpinan bank umum untuk meminta bank-bank umum melakukan langkah-langkah tertentu atau mengikuti kebijakan tertentu dari bank sentral. Alhamdulillah, materi tentang sistem moneter sudah selesai. Semoga anak-anak dapat mengerti dengan baik dan termotivasi untuk menggali materi tersebut lebih dalam. Terima kasih ya sudah menyimak dengan baik video pembelajaran ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.